Kalau ini udah kelihatan nggak layarnya, guys? Bisa pakai kan ada yang bisa on mic. Oh ya, halo halo. Ini suaraku nggak masuk ya? Masuk, Oh, Rey, masuk. Masuk. oke oke. Kirain nggak masuk. Nih, jadi kalau yang tugas FR itu kalian bikin ini dulu data yang kalian dapat dari PDF kan kita ada tuh dikasih PDF ya kan. Nah, yang itu kalian masukin dulu data-datanya. Kayak aku di sini data dari tekanan sama relatif volume. Itu kan ada di sini. Aku pindahin ke dalam bentuk Excel yang ini. Nah, oke. Kita masukin dulu data tekanan sama relatif volume. Habis itu kalau udah selesai, ya udah. Sekarang yang ininya lagi, yang gas oil ratio. Masukin aja tekanan-tekanannya. Untuk RS ini nanti aku jelasin dapatnya dari mana. Tapi angkanya pokoknya kayak gini, yang udah gua hitung ya. Nah, terus ini ada separator tes dari reservoir fluid. Ini tuh sebenarnya dipakai untuk menjawab nomor satu. Nah, kalau kalian lihat ini, kalian tahu nggak dari ini kan ada satu, dua, tiga, empat. Ini ada empat segmen. Nah, kalian mau pilih yang mana? Ini buat nomor satu ya, Yang yang atas aja, Rey. yang Yang atas. 40 ya. Ya. Yang atas. Kenapa idenya pakai yang atas? Kenapa nggak pakai yang bawahnya ini atau yang tengah? Karena dia kan reservoirnya optimum. Karena Benar, itu ya. karena kita mau separator dengan kondisi terbaik. Jadi itu gini, kalau dilogikain kan, kalau misalnya kita ngebor, otomatis kita nanti bakal mendapatkan sejumlah fluida kan. Nah, jumlah fluida yang kita inginkan itu pasti kita maunya sebanyak mungkin gitu loh, ya kan? Dan selain sebanyak mungkin, kita juga mau fluida itu dengan kualitas yang terbaik. Nah, kita pakai logika itu aja sehingga kita bisa memilih separator pressure itu yang paling atas. Untuk kualitas, kita bisa melihat dari nilai eh, stock tank gravity yang satuannya itu API. Jadi semakin besar API-nya, ya udah kita bisa dapat kualitas yang paling bagus. Jadi ambil yang paling gede di sini itu adalah 41,9. Nah, selain itu tadi kan aku bilang kita mau dapat fluida yang paling banyak ya kan. Nah, karena itulah kita ambil formation volume factor yang paling kecil, yaitu yang 1,1468. Jadi formation volume factor semakin dia gede, nanti fluida yang kita tarik itu bakal semakin menyusut. Kita nggak mau kan fluida kita tuh sampai menyusut, sampai kecil banget, sampai dikit banget tuh nggak mau. Karena itulah kita ambil di yang bisa membuat perubahannya itu dikit aja, gitu. Jadi kita ambil yang atas, oke? Nah, udah selesai. Kalau kita udah tahu kita mau pakai yang paling atas, kita bisa tahu nilai dari si RS. Yang ini. RS yang ada di sini, kelihatan kan panahnya? RS yang ada di sini, em, itu kan sebenarnya adalah gas oil ratio atau biasanya dibilang sebagai RS. Nah,
Angka 265 ini dapatnya dari mana? Angka 265 ini itu kita dapatnya dari penjumlahan yang ini. Nih, 225 ditambahkan ke 40. Jadi 265. Nah, karena itulah angkanya adalah 265 untuk CRS. Sebenarnya ini ada apa sih namanya tuh ada perhitungannya ya. Bentar. Jadi gini, untuk nilai RS, nih, kok nggak bisa di zoom ini. Nah nih, oke. Jadi untuk nilai RS itu kan terbagi menjadi dua poin ya, ada dua segmen. Yang pertama itu yang above bubble point, atau biasanya tuh dibilang sebagai di atas bubble point, kan? Nah, rumusnya itu apa? Jadi kalau dia pakai yang di atas bubble point, rumusnya itu adalah sama aja kayak RS SB. Nah, RS SB itu yang mana? Itu yang tadi barusan aku bilang. Jadi RS itu sama dengan 200 berapa tadi? Coba kita lihat. 225 ya tadi ya, 225 ditambah dengan 40. Yang mana nilainya adalah 265. Nah, udah sekarang yang below bubble point. Nah, kalau untuk below bubble point atau di bawah bubble point, rumusnya itu adalah RS sama dengan RSSB dikurangin RSBB dikurang RSD terus dikali dengan dikali pakai bintang deh, bintang dikali dengan yang ini BOSB dibagi BODB. Oke, jadi rumusnya kayak gini ya. Untuk angkanya dapat dari mana? Nanti kita bahas. Sekarang, sebelum itu, coba kita analisis dulu. Kalau untuk perhitungan ini, kita kan tadi udah tahu nilai dari separator atas mana yang mau kita ambil kan, itu yang paling atas. Jadi kita udah bisa mencari hal-hal penting untuk memulai perhitungan kita. Untuk memulai perhitungan kita, ini kita bisa mulai dari mengetahui dulu yang namanya itu BOSB. Oke, BOSB ini apa? Ya, kalau BO kan kita tahu ya, BO itu adalah formation volume vector, aku sikat FVF pada kondisi surface, pada kondisi surface, ya benar, pada kondisi surface gak ya? Pokoknya adalah FVF aja dulu tulis FVF. Ini Nah, tadi sesuai dengan yang udah kita pilih, kita kan pilih yang ada di tekanan 40 hingga 0, yang atas ini ya. Yaitu formation flow vectornya adalah yang ini, 1,1468. Oke, jadi kita udah punya satu data bahwa BOSB ini itu nilainya sama dengan 1,1468. Oke. Terus, oh ya, kalian juga jangan lupa kalau misalnya di setiap Excel itu berbeda. Ada yang notasi komanya itu pakai tanda koma dan ada yang pakai titik. Oke, jadi menyesuaikan aja kaliannya gimana. Terus setelah kita tahu BOSB, habis itu ada yang namanya relative volume. Ada yang namanya tuh relative volume. Relative volume. Oke, relative volume itu rumusnya apa? Relative volume itu adalah VT dibagi dengan VB. Oke. Jadi kita
kita tahu bahwa angka relatif volume ini perbandingan dari VT dengan VB-nya. Nah, coba sekarang aku kasih tahu rumus buat mencari BO pada above bubble point. Oke, BO pada above bubble point itu rumusnya adalah BO sama dengan relatif volume dikali dengan BOSB. Oke. Makanya aku bisa mendapatkan nilai mana ya? Tetet. Oh iya, ini belum aku masukin ya ternyata. Oke, bentar. Relatif volume dikali BOSB. Ya udah, kalau gitu masukin aja di sini. Jadi kita punya data relatif volume di ini ya, di bagian D. Di bagian D dari D6 sampai ke bawah itu untuk relatif volume, dan untuk BOSB itu udah kita ketahui yaitu 1,1468. Oke, jadi kita bisa masukin rumusnya dari berapa itu? D6 ya, D6. Langsung aja sini. Sama dengan D6, D6 dikali dengan ini BOSB itu tadi ada di titik F36. F36. Oke, udah. Sekarang yang ini jadinya tinggal kita enter. Waduh, kok error ya? Bentar. Oh, karena ini bukan angka doang. Bentar. Aku bikin di sini deh. 1,1468 buat nilai dari BOSB-nya. Jadinya sekarang ini jadi F37. Benar nggak? Oh, bukan. Ini jadi H36. H36. Oke, udah. Kalau dijumlah, deng. Nah, ini udah keluar angkanya ya. Kalau udah keluar kayak gini, tinggal kita tarik kayak gini. Udah. Nah, ini kenapa bisa nol? Karena rumusnya beda. Kita lihat nih. Nah, D7 dikali H37. Sedangkan kita harusnya itu adalah D berapa lagi? Yang ini. D7 dikali dengan H36. Oke. D7 dikali H36. Artinya yang D7-nya udah benar. Yang ininya dikali H36. Kita enter. Oke, udah keluar angkanya. Sekarang bisa kita lanjutin aja untuk seterusnya. Jadi ini sebenarnya lama bikin ini tuh karena kita harus ngitungin satu-satu ya. Ini jadi kita ganti 37. 36 tadi ya, 36. 36. Ini juga 36. Ini pun sama 36. Ini pun sama 36. Nah, ini adalah BO-nya. 36. Ini juga 36. 36. Wah, agak capek ya sebenarnya. Tidak apa. 36. 36. Oke, saya tunjuk lagi. Ini 36 doang ya. Oke, ini udah. Nah, untuk yang ini itu kita udah nggak pakai rumus yang tadi ya, karena ini kan udah bubble point. Sedangkan yang kita pakai sebelumnya ini tuh cuman untuk yang di atas bubble point, above bubble point. Nah, sekarang ini tadi kan udah nih BO yang apa tuh namanya di atas bubble point. Sekarang BO pada below, below itu di bawah, below bubble point. Artinya nanti sini BO sama dengan BOD
dikali sama BOSB per BODB. Oke, udah. Terus apa lagi? Ya udah, coba kita hitung BOD-nya yang mana. Jadi, guys, BOD itu adalah yang bentar, ini, yang yang ini. Ini itu BOD. Oke, jadi dari yang tekanan 960 sampai ke 0 itu adalah BOD-nya. Jadi masing-masing BOD-nya itu yang ini. Dan ada yang namanya itu BODB. BODB-nya itu berapa? BODB-nya itu adalah ketika dia berada di titik bubble point. Dalam konteks ini yaitu adalah 1,1748 sebagai BODB-nya. Terus di mana ya? Nah, tulis di sini deh. Oke, di sini pressure dan di sini kasih data BODB. BOD aja. 960. BOD-nya adalah berapa tadi? 1,1748. Terus pada tekanan 750 nilainya adalah 1,1578. Terus pada 500 BOD-nya adalah 1,1357. Pada tekanan 250 BOD-nya adalah 1,1121. Dan terakhir pada 0 dia nilainya adalah 0. Oke, udah. Sekarang kita udah tahu, kita bisa mulai menghitung ya. Jadi ya udah, ini kita masukin aja mana tadi. Nah, di sini kan. Untuk yang di sini rumusnya kan tadi BO. BO itu sama dengan BOD dikali BOSB per BODB. BO-nya adalah, nah, berapa tadi BO-nya? BOD-nya. BOD-nya 1,1748. Terus katanya dikali. Oh, kalau gitu mendingan ini aja. Apa sih namanya? Kita pakai titik ini aja, K40. Udah ke blok, dikali dikali berapa ya? Dikali BOSB. Tadi BOSB-nya itu kan, berapa tadi BOSB? Bentar. BOSB-nya itu tadi yang ini kan, 1,1468. Tadi datanya aku tulis di H36. H36 terus dibagi itu dibagi dengan BODB. BODB-nya adalah ini ya tadi di titik yang ini 1,1748, yaitu K40 juga. K40 coba kita hitung, ada yang ketemu keluar angkanya. Oke, udah. Terus yang ini juga sama ya caranya. Coba ini kita tarik aja kalau kita no, ini kita tarik aja biar lebih enak. Udah. Terus kita ganti angkanya. Ini K41 bener kita pakai yang ini ya, tekanan 750. Terus kalau untuk H37 enggak, kita pakai H36. Oke, udah benar titiknya yang ini. Kemudian dibagi K40 karena BOD BODB-nya itu adalah yang pada titik bubble point, yaitu yang ini 1,748. Oke, ini udah benar titiknya. Udah yang, nah, udah keluar kan angkanya. Udah, ini tinggal kita ulangin aja prosesnya. Ini udah benar, ini H36 harusnya.
Dan ini harusnya ke 40. Ya enggak? Nah, udah. Kita enter. Ada ini lagi sekarang. K43 benar. Ini H36 ya tadi harusnya H36. Ininya K40. 40. Oke, udah. Nah, terus yang terakhir itu yang 0. Kalau yang 0, kok nggak bisa dipencet ya? Nah, udah K40, K44 dikali ini H36 berarti. H36 dikali, waduh ini salah kalau tadi. Ini bukan ini. Ini itu harusnya 1,0526. Udah, lanjutin. K36, K44. Ini bukan K44, harusnya adalah K40. Oke, udah, kita enter. Oke, udah dapet angkanya. Oke, ini udah selesai. Untuk BO setelah dikoreksi, kita udah punya nilainya ya. Yang ini aku tandain ini sebagai tanda bahwa dia adalah bubble point. Terus yang harus kita cari sekarang RS ya. RS. RS-nya itu rumusnya. Nah, dari rumusnya. Oh ya, ini rumusnya udah ada ya. Tinggal kita harus bisa milih yang mana RSSB, yang mana RSDB. Jadi untuk yang RSSB, untuk yang di atas bubble point, dia itu nilainya akan sama di semua titik. Dia akan sama di semua titik, karena itu nilainya selama dia ada di atas bubble point, nilainya adalah 265. Nah, ketika dia udah ada di titik bubble point, baru kita pakai rumus yang ini. Oke, rumusnya yang ini itu adalah ya kayak gini, tapi kita cari dulu deh nilai dari RSSB-nya berapa. RSSB itu nilainya adalah bawahnya deh di bawahnya ya. RSSB-nya itu adalah 265 kan tadi udah kita hitung ya. 265. 265. Habis itu apa lagi habis itu? Habis itu RSDB. RSDB. Jadi RSDB-nya itu didapatkan dari dari mana kemarin ya? Aku pun udah lupa loh, bentar aku cek RSDB. RSDB itu ininya solution solution GOR-nya yang paling atas yang ada di titik bubble point itu adalah RSDB. Jadi RSDB-nya ternyata 302 dalam kasus ini ya. RSDB-nya 302. Habis itu sekarang yang harus kita ketahui apalagi nih? Udah sih, udah cukup ya. Oke, udah. Biar lebih rapi ya, terus lagi sini USB. USB itu tadi kan nilainya 1,1468. Habis itu BODB tadi yang kita cari juga nilainya adalah 1,1748. Oke, udah. Nah, sekarang udah ada, tinggal kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu kan kalau below bubble point, dia bakal ini. Bukan yang ini. RSSB. RSSB-nya itu ada di titik G, F ya, F46. Udah. F46 dikali, dikali lagi dikurang, yaudah pokoknya intinya masukin aja angka-angka ini sesuai rumus. Aku lupa cara kalau kayak gini nih masukin ke Excel-nya. Jadi udah pakai data aku aja. Nanti kita bakal dapat 302, 238,
Yang ini bakal dapat 169. Hitung sendiri aja ya ntar. Biar lebih valid. 107, yang ini bakal jadi 0. Oke, kalau untuk yang sebelum dikoreksi, di sini tuh juga nilainya sama, 265. Sampai sini, ini udah. Di sininya pun masih 265. Kalau yang ini itu kemarin gimana ya? Ntar ya. Yang ini aku lupa. Palingan ntar aja. Coba sekarang yang ini. BO yang sebelum dikoreksi. Kalau BO yang sebelum dikoreksi, ini rumusnya adalah, nah ini tapi aku nggak tahu sih benar apa enggak. Cuman kemarin aku ngitung kayak apa sih, pakai logika aja, logika pakai ngarang-ngarang ketemulah rumus sekian. Jadi aku juga nggak tahu ini valid apa enggak. Cuman dari hasil grafiknya sih valid ya kayaknya. Rumusnya itu adalah BO sama dengan relatif volume itu dikalikan dengan relatif oil volume. Nah, udah. Ini udah. Sekarang coba kita masukin. Oh ya, relatif oil volume itu yang mana? Relatif oil volume itu adalah yang ini nih. BODB. BODB ini nama lainnya adalah relatif oil volume. Jadi ini bisa kita pakai rumusnya tadi kan cuma dikali ya. Relatif volumenya itu tadi ada di tabel, ada di grafik yang ini dari D6. Jadi D6 dikalikan dengan BODB. BODB di sini aku taruh di sini tadi ya, di titik I46. Oke, udah. Oke, udah keluar. Sekarang bisa kita tarik aja kayak gini. Tinggal kita perbaikin satu. Kita perbaikin satu-satu. Ini harusnya adalah D7 udah benar. Ini harusnya I46. Ini juga kita perbaikin. Nggak bisa dipencet loh. Nah, ini I46. Ini pun pakai I46. Ini pun pakai I46. Dan ini semua pakai I46. I46. Ini pun pakai I46. Agak muli gitu ya ngerjain ini. Um, Seterusnya sih. Ini balik lagi. Oh, ini di sini keputus ya. Ya udah, jangan baiklah. Yang ini aku masukin manual aja pakai yang udah aku hitung ya. Kalian hitung sendiri aja nanti biar lebih enak. Ini tuh 1,1578. Yang ini dapatnya 1,1357. Ini yang HP-nya adalah 1,1121. Terus yang terakhir itu adalah 1,0526. Udah, sekarang yang ini. Kalau yang ini
Apa ya rumusnya? Aku lupa loh. Kemarin dapat dari mana lagi ngitung ya? Bentar ya. Oh iya, lupa dapat di mana, tapi aku dapatnya ini. Yang ini itu 202,5253. Yang ini 135. Oke, dataku dulu aja ya. 135,17. Lupa loh. Ini 74,6475. Terus yang bawahnya adalah minus 29,8. Dan ini aku sebenarnya kebalik nulisnya. Ini harusnya adalah setelah dikoreksi. Oh iya, yang setelah dikoreksi yang sebelum. Nah, ini udah sih. Terus kalau udah gini, tinggal kita plotting. Yang kita plotting. Sekarang gimana cara plotting? Caranya ya udah tinggal kita ini aja. Kita masukin ini semua pakai shift terus insert. Habis kita insert, kita pilih grafiknya ini. Kalau aku pakai yang ini kemarin. Ada jadinya kayak gini. Nah, grafiknya kayak gini. Oke, untuk tahu benar apa salah, itu sebenarnya bisa kita lihat dari sininya. Jadi, kalau nilai yang setelah dikoreksi, itu dia nilainya pasti lebih rendah yang biru ini. Benar kan? Dia lebih rendah daripada yang belum dikoreksi. Dan cara kita tahunya lagi itu adalah ini, lihat nih, di bagian sini itu ada kayak tiba-tiba turun yang agak drastis gitu loh, yang agak merosot gitu kan. Kayak dia dari sini naik, tiba-tiba lu langsung turun. Turunnya yang cepat banget, yang ekstrim banget. Nah, kemiringan yang ekstrim ini adalah titik dari bubble point-nya. Dan tadi kan kita nemu bubble point di 960. Kalau kita gini artinya oh ini udah sesuai ya. Dia di titik 960, dia tiba-tiba terjadi perubahan kemiringan yang signifikan. Ini judulnya kita ganti aja jadi apa judulnya? Jadi perbandingan FVF. FVF. Ini aku agak-agak berantakan nih nulisnya. Ntar kalian rapi-rapin aja sendiri. Ini perbandingan FVF untuk yang BO. Kemudian satunya lagi. Oh ini, yang ini lagi kita plotting ya. Kita plotting. Kita insert. Sama kayak tadi. Wah, ini nggak gini harusnya. Apa yang salah ya? Oh, enggak. Baru ingat. Jadi kalau untuk yang titik ini itu yang kita pakai cuman ini. Sampai sini dan yang ini sampai sini. Oke, kita cuman pakai yang di bawah bubble point. Jadi nanti kita dapatnya kayak gini. Nah, dapatnya kayak gini. Udah ini tinggal kita tulis menjadi apa namanya tadi? RS. Perbandingan RS. Udah selesai. Udah kayak gini guys cara ngerjain FR. Ada yang mau nanya nggak? Sorry mau nanya, kalau gue kan tadi joinnya telat, itu ada rekamannya nggak? Ada rekaman. Nanti aku kirim rekamannya. Oke? Oke, thank you. Sorry ya, soalnya tadi habis rapat gadi jadi telat joinnya. Enggak lah, nggak apa-apa.
Tidak perlu sorry juga. Emang setiap orang kan pasti ada kesibukan, aman aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ray, Ah, itu grafiknya dari nilai mana ya? Tadi kagak merhatiin gue. grafiknya itu dapat dari gini aja, Fli. Lu pencet pressure ini nih, titik pressure. Terus kan kita mau blok sampai yang bawah ini nih. Pencet aja Oke, shift. Kita pencet gue shift. nanya nih. Nah, udah ke blok gini, oke. Kalau udah ke blok gini, kita pergi ke insert. Habis itu pilih yang ini, charts. Ada tulisannya ini, charts. Kalau udah kita pencet charge dan kita pilih nih, dia pilihannya bisa pakai yang ini atau pakai yang ini. Kalau aku tapi lebih milih pakai yang ini aja, yang garis doang, nggak ada titiknya. Udah ini tinggal diklik aja nanti, dia bakal langsung kesimpan. Oke? Oh, oke, makasih Ray. Ray, gue mau nanya Ray. Nanya, Tadi kan yang di apa lu mention yang di apa separator test ya, yang lu pilih kan dari segi kualitas tuh yang ada di stok, yang di stok tank ya, yang paling iya atas yang itu. di stock tank, iya ada yang Nah, stock itu tank kan dulu. dari segi kualitas. Kalau dari segi kuantitas tuh dilihatnya dari nilai yang mana ya, Ray? Oke, jadi lihatnya ini dari sini. Bentar. Nah, dari yang namanya ini formation volume vector. Jadi formation volume vector itu adalah ituan tadi perubahan jumlahnya. Jadi ada alasan kenapa kalau kita nih di minyak biasanya kan satunya tuh barrel. Kenapa nggak pakai satuan yang kayak masanya aja? Kita dapat berat minyak misalnya 2 ton, 3 ton. Kita nggak pakai itu. Kenapa? Karena yang namanya fluida itu dia bisa terjadi yang namanya adalah penyusutan atau shrinkage biasanya bilangnya tuh. Makanya kita lebih baik menggunakan satuan volume, yaitu barrel yang biasa kita pakai. Dan laju perubahannya itu biasanya dalam bentuk ini, volume vektor ini, formation volume vektor ini. Jadi kalau angkanya makin gede, dia bakal makin gampang menyusut. Itu kayak ini kan udah jelas nih angkanya. Yang paling kecil itu yang 1,1468, yang mana yaitu pada tekanan 40 sampai 0 ya kan. Kalau kita pakai separator test pada tekanan 0 PSIG aja, dia bakal banyak banget nih nyusutnya. Yang mana kita nggak mau. Ya udah, pakai aja yang atas. Terjawab, Nazwan? Oke, Ray, thank you, Ray. Paham. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Oke, aku tungguin bentar aja. Tanya aja. Kalau nggak ada, ya udah, nggak apa-apa. Ada apa nggak? Ya, aku tulis soalnya dulu deh, biar tunggu dulu. Jadi soal nomor 1 katanya tentukan kondisi separator yang optimum berdasarkan laporan PVT terlampir. Serta jelaskan alasan pemilihannya. Itu kayak yang tadi aku bilang. Di situ yang nomor 2. Nomor 2 itu katanya plot kurva GOR atau RS ya namanya tadi, RS yang telah dikoreksi, oh belum. Dan FVF ya, FVF atau BO, jadi udah kita cari juga yang telah dikoreksi dan belum dikoreksi. Biasanya kalau mau pakai bahasa Inggris, dikoreksi itu kita bilangnya di adjust. Jadi yang
after adjustment sama before adjustment. Dalam kurung after adjustment and before adjustment. Terus terhadap kondisi stok tank. Nah, jadi kata kuncinya di sini. Ada kondisi stok tank. Makanya tadi yang kita cari itu kan yang ini nih. Ini itu separator testnya pada kondisi stok tank. Makanya pemilihan di awal ini sangat penting karena kalau salah pilih dia pasti hasilnya bakal beda banget. Udah sih gitu aja. Ada yang mau nanya nggak? Oke, tak ada, tak ada. Oke, jadi sepertinya Eh, check. gue mau nanya kalau yang di buku itu ya apa yang ditulis? Nah, kalau oh iya, yang di kertas ya? Iya, Yang di kertas itu yang ditulis, kalau gua tuh yang gua tulis adalah, ntar, mari buka catatanku. Ini, aku tulis ini aja, eh, kondisi separator optimum itu ada di tekanan, kalian pilih sendiri aja nanti tekanan bla bla, karena alasannya jelasin aja sendiri kenapa, tulis aja karena bla bla bla. Terus habis itu eh, kita tentuin lagi kayak kalau aku tentuin berdasarkan ini ya yang nomor 2 ya, berdasarkan PVT terlampir didapatkan nilai, jangan didapatkan deh, diketahui. Nah, diketahui diketahui nilai dari BODB sama dengan isi aja bla bla bla. Kalau anggap X aja deh, sama dengan X. Kemudian RSSB sama dengan isi sendiri aja, dan kemudian baru habis itu kalian kasih perhitungan, terus habis itu kalian jelaskan perhitungan pada salah satu sampel kayak gini. BO BO itu kan ada yang sebelum dan setelah bubble point kan. Ya udah, yang pertama BO sebelum bubble point. Sebelum bubble point. Ini kalian kasih perhitungannya. Perhitungan. Nanti perhitungannya itu tadi kan yang sebelum bubble point itu ada yang mana? Nah, ini tekanannya ada di tekanan 5.000 sampai ke 1.100. Nah, ini bebas kalian mau gimana aja, pilih di salah satu tekanan aja, di salah satu tekanan aja. Misalnya di 1.700. Ya udah. Jadi nanti tulis aja nih BO sebelum bubble point, BO sebelum bubble point pada tekanan tekanan berapa ya? 2.000 deh. 2.000 PSIG. 2.000 PSIG adalah sebesar, udah, nanti kalian kasih perhitungannya berapa nilainya dan rumusnya pakai yang mana dan datanya pakai apa gitu. Sama yang GOR juga dijelasin kayak gitu sebelum sesudah. Nah, yang tadi kan aku bikin sebelum nih, sekarang bikin lagi yang setelahnya. Udah, nanti pokoknya dia tulis aja perhitungannya gimana. Tapi salah satu tekanan aja, nggak usah tulis semuanya. Kejawab nggak? Atau agak bingung? aman sih. Ntar gue pahamin lagi nanti kalau di recordnya. Oke, aman. Nah, siapa lagi yang mau nanya? Apakah tak ada yang mau nanya? Kalau tak ada, baiklah kita cukupkan meeting kali ini.
Oke, makasih yang udah hadir. Kira itu ditunggu rekordan ya. Sorry. Oke.